Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di Kasus Jalan Jagak Subang siang ini. Kalau dilihat persesuaian tentang masalah alibi, ya, alibi Pak Yosep. Ya, ini versinya Pak Yosep ya. Sekali lagi ini versinya Pak Yosep, bukan versinya Ramdhanu. Kalau versinya Ramdhanu ya mereka ada di TKP ya. Coba kita bicara sekarang masalah alibinya Pak Yosep. Ya. Alibi Pak Yosep bahwa Pak Yosep tidak mengakui ada di TKP itu ada di rumah. Diperkuat oleh Ibu Mimin, Abi. Sebaliknya Ibu Mimin diperkuat oleh Pak Yosep. Dan Abi diperkuat oleh Bu Mimin. Artinya satu persesuaian, satu apa namanya? Nah, sama juga halnya dengan masalah di TKP. Masalah di TKP pun itu sama ya. Itu pun satu persesuaian atau satu paket. Di mana di sana ada Ibu Mimin, Abi, Arigi, dan Pak Yosep. Kalau disebutkan ini adalah satu paket, ya. Ini satu paket. Jadi disebut dengan satu paket. Kalau satu paket berarti tidak bisa terpisahkan. Ya, tidak bisa terpisahkan. Pak Yosep saja tidak bisa. Ya, Pak Yosep ada Bu Mimin. Ini berkaitan masalah baik adanya pengakuan maupun tidak adanya pengakuan. Ya, tidak ada pengakuan berarti ada di rumah. Kalau versinya Ramdhanu berarti ada di TKP. Tetapi mereka ada di TKP bersama. Di rumah juga bersama kecuali Arigi. Artinya tetap mereka adalah satu paket. Satu persesuaian. Ya, saling mengikat satu sama lain. Kalau misalkan sekarang Pak Yosep misalkan dipisahkan dalam suatu tahanan dengan 340, ya kan? 340. Sekarang kalau kita lihat rekonstruksi, ya, mereka ikut serta dalam proses pembunuhan. Artinya sebenarnya mereka juga 340 secara tidak langsung. Karena di sana di rekonstruksi ada ikut juga memegang, kemudian juga ada ikut menonjok, kemudian ada ikut memukul, memberikan golok. Artinya ini mereka ikut serta dalam proses pembunuhan ini. Harusnya pasal yang dikenakan adalah 340. Ini adalah satu paket, satu persesuaian. Pertanyaannya, ada yang bertanya, kenapa kok yang 3 orang tidak ditangkap? Sekali lagi itu kita kembalikan kepada penyidik, bahwa barangkali saja bisa aja dari penyidik ada mungkin ada strategi, ya, ada rencana, ya, kita tidak tahu. Atau ya apakah memang di sana memang ada strategi atau memang itu kita tidak tahu lah ya. Kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tetapi yang jelas adalah mereka dalam satu lingkaran paket yang sama, tidak bisa dipisahkan, ya kan? Satu sama lain berdekatan. Ini saya berbicara masalah kalaupun mereka ada di TKP ataupun mereka ada di rumah. Di TKP versinya Ramdhanu, kemudian di rumah versinya Pak Yosep. Mereka sama-sama ada di situ. Satu ikatan, nggak bisa dipisahkan. Oke lah, kalau misalkan sekarang kalau Pak Yosep misalkan benar ada di luar TKP, ada di rumah, berarti mereka semua ada satu ikatan. Nah, kalau sekarang Pak Yosep misalkan ditangkap, berarti secara langsung itu dipatahkan. Pak Yosep melakukan suatu eksekusi. Karena di rekonstruksi itu ada Ibu Mimin, harusnya mereka juga sama-sama harusnya ditangkap. Saya tidak langsung. Nah, ini juga kita tidak tahu kenapa yang menyebabkan memang tidak ditangkap. Jadi pertanyaan juga memang jelas. Tetapi sekali lagi, ya, bahwa apakah itu di balik ini ada strategi kita tidak tahu. Yang jelas adalah satu kesatuan di antara mereka. Pada saat nanti ditentukan untuk ke arah P21,
maka jelas adalah dipastikan ada dua alat bukti yang sangat kuat, di mana nanti dua alat bukti itu nanti akan ditarungkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Tentunya JPU harus bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa 4 orang tersangka ini memang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, eksekusi, dan juga ikut serta. Inilah yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum terhadap hakim, dan harus bisa meyakinkan hakim. Ini permasalahannya. Apakah proses yang begitu alot untuk menentukan P21 yang sangat alot ini adalah memang bisa jadi adalah ini juga dimungkinkan adalah adanya memang yang harus dilengkapi. Ya, beraneka ragam di masyarakat berargumen tentang masalah ini semua. Kenapa begitu alot untuk menuju ke P21? Sekali lagi kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Ada 2 alat bukti, ya sudah, tinggal masuk ke depan pengadilan. 2 alat bukti ini nantilah yang akan kita tunggu. Ya, walaupun di persidangan sudah tidak butuh lagi alat bukti, ya, tetapi JPU sanggup tidak menerima ini semua, ya kan? Karena JPU kan harus berani. Ini tantangan dari pihak penyidik, berani tidak JPU mengambil keputusan untuk menerima P21, kan itu permasalahannya. Satu paket soalnya tidak bisa dihukum cuma hanya Pak Yosef saja, kan? Ya kan? Karena ada unsur pengakuan dari saudara Ramdhanu bahwa mereka ada di TKP. Ya kan? Tidak bisa tiba-tiba nanti di persidangan atau di ini bahwa cuman berdua, misalkan pelakunya cuman Yosef dan Danu saja, nggak bisa. Karena salah satu dari kemungkinan daripada alat bukti itu, salah satunya adalah pengakuan Ramdhanu atau pengakuan saksi, ya. Ya, sekarang jadi tersangka, kan? Nah, pengakuan Ramdhanu lah kemungkinan adalah itu dari salah satu dari alat bukti. Kemudian satu lagi penguatnya apa? Ini sekali lagi adalah harus disatukan karena satu paket. Satu paket Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi, dan ini tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Tidak bisa dipisahkan karena kalau pengaruh Ramdhanu kan mereka ada di sana semuanya gitu. Kita yakin mudah-mudahan sekali lagi bahwa penyidik sudah ada alat bukti tersebut. Tentunya adalah untuk bisa menaik kepada persidangan nanti. Ini nanti yang akan kita tunggu-tunggu, ya, yang akan kita tunggu-tunggu di mana letak daripada 2 alat bukti itu yang akan disebutkan nanti di pengadilan. Ini akan menarik nanti di saat pengadilan. Pertanyaan bagaimana ini masalah proses persidangan begitu, proses menuju P21 begitu alot. Ya, kita kembalikan sajalah kepada pihak-pihak yang berwenang. Kita hanya pemerhati, kita berharap tetap apapun yang terjadi, berharap bisa P21. Ya, itu harapan kita semua. Karena apa? Ya, kita tunggu nanti di persidangan bagaimana pertempuran yang sebenarnya antara ada di sana, gitu kan? Itulah pertempuran yang sebenar-benarnya, pertempuran ada di sana. Itu yang akan kita tunggu. Baik rekan sahabat sekalian, saya kira pendapat berbeda itu wajar-wajar saja, ya. Kita berbeda pendapat, tidak ada masalah. Yang penting adalah tujuan kita sama, adalah lari ke pengadilan dan ditemukan siapa yang sebenar-benarnya, pelaku yang sebenar-benarnya, ya. Demikian hari ini kita di salah satu tempat yang memang cukup indah ini. Ya, lumayanlah buat kita santai-santai. Semoga cepat ke arah persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.